Halo, halo, halo. Ketemu lagi di channel YouTube Prisda Boruparna Sigalingging. Terima kasih yang sudah like, yang sudah subscribe, bahkan yang komen, bahkan yang udah minta bantuan teman-teman untuk share. Terima kasih banyak. Keren deh loh. Apakah Anda seorang YouTuber pemula seperti saya? Kalau ya, yuk kita lihat tuh list yang harus kita pelajari untuk sukses menjadi YouTuber. Kita belajar dari mereka yang sudah sukses, kita belajar dari mereka apa yang sudah mereka perbuat, dan kita menjauhi kesalahan-kesalahan yang di dalam persepsi kita, bahkan tindakan kita salah selama ini. Apa sih kiat sukses menjadi seorang YouTuber yang sukses itu? Yang pertama adalah niat. Niat harus ada dari kita bahwa kita ingin sukses, ya kan? Apalagi saat ini banyak sekali YouTuber yang memulai, yang menjadi pemula gitu ya, tetapi Anda harus punya niat. Kalau tidak punya niat tuh waduh, gampang sekali tergerus oleh situasi dan kondisi, dan Anda akan kecewa, ya kan? Karena itu niat adalah kunci utama. Niat apa? Ya niat untuk sukses. Niat apa? Ya niat untuk menjadi YouTuber yang baik. Syarat yang kedua, tidak ada jalan lain selain Anda harus action, ya kan? Action. Apa itu action? Ya, berbuat dong. Lakukan sesuatu, upload video Anda, dan action. Udah posting. Gampang kan? Itu yang kedua. Gak mungkin dong kalau kita ngomong, oh aku mau jadi YouTuber, tapi Anda cuma di dalam mengangan tanpa berbuat sesuatu, ya kan? Jadi syarat yang kedua adalah udah action, posting, buat, lakukan. Jadi paling tidak lakukan, posting aja. Baru yang ketiga apa rupanya? Ya yang ketiga tidak ada selain learning by doing. Anda belajar dari pengalaman Anda. Kalau Anda hanya karena kursus-kursus belajar begini-begini tanpa action, tanpa mau Anda belajar sendiri, nonsen, tidak mungkin Anda bisa belajar, tidak mungkin Anda bisa berhasil. Jadi yang paling utama adalah Anda belajar dari pengalaman, ya kan? Try and error. Gagal, coba lagi. Rasanya begitu kita upload video kita, terus ada masukan dari orang-orang, atau bahkan kita merasa kurang ini kurang itu, ya udah belajar lagi gitu kan? Kan nggak ada yang melarang kita untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan dari YouTube kita. Jangan Anda merasa, YouTube yang ideal itu harus begini-begini, tapi Anda tidak berbuat apa-apa, terus Anda mau belajar dari mana? Sukses dari mana tuh? Jadi belajar dari pengalaman Anda, evaluasi dan tingkatkan terus pengetahuan Anda, IT Anda, ya kan? Kemampuan Anda untuk mengedit, kemampuan Anda untuk menulis deskripsi, kemampuan Anda untuk upload dan bla bla bla. Baru yang keempat yang wajib kita pelajari adalah ya isilah konten YouTube Anda dengan hal-hal yang positif. Apa? Ya dengan hal-hal yang positif, bukan dengan hal-hal yang negatif. Karena tujuan kita untuk buka YouTube itu adalah hal yang positif. Contohnya sosialisasi, informasi, promosi, atau bahkan ya membuat orang lain jadi senang gitu ya. Contohnya promosi tentang budaya daerah kita yang ribuan macam itu. Contohnya lagi untuk alam wisata kita di daerah kita yang begitu luar biasa, tapi belum tentu orang lain tahu gitu. Jangan hanya orang tahu hanya luar negeri, padahal di daerah kita itu banyak banget tempat wisata yang menyenangkan, yang eksotik, yang wow, yang membuat kita terkagum-kagum akan ciptaan Tuhan. Bisa juga tentang kuliner gitu ya, dimana orang bisa belajar, edukasi, informasi, apa aja deh yang positif itu kita bisa isikan di YouTube kita ya. Jangan bingung, aduh apa nih isinya gitu ya, udah isi aja dengan hal-hal yang positif. Nanti juga Anda akan menemukan sendiri Anda punya ciri khas atau passion Anda atau minat Anda di bidang apa gitu ya. Yang penting lakukan dulu, apalagi bagi Anda yang pemula. YouTube itu sangat-sangat
cerdas, mesin peka, mesin sensitif gitu ya. Bukan kayak kita manusia begini, modal-modal rai gede gitu bisa. Tapi kalau mesin itu YouTube itu mesin dia sensitif sekali, sehingga apa yang dilarang secara norma-norma susila yang berlaku pada umumnya lah secara global begitu, itu YouTube itu paling peka tuh, nggak mau dia itu contohnya yang asusila, yang pornografi, yang kekerasan, bahkan penyakit yang mewabah saat ini nih, yang 2010 nih yang mendulu ya tuh, kalau ada apa seperti itu, bukan tidak boleh diupload, boleh, tetapi tidak dihitung nanti untuk monetisasi, untuk dapatkan duit begini, untuk dapatkan iklan, itu nggak boleh tuh kalau itu dimasukkan, apalagi yang berbau-berbau gitu. Karena coba lihat kalau Anda posting berbau begitu kan langsung ada iklan tuh di situ kan, iklan tentang penyakit yang ada saat ini, saya nggak mau sebutkan ya kan ya. Jadi jangan gitu. Bahkan kalau seperti di media massa Anda lihat itu ya, di TV gitu, kalau ada yang berbau kekerasan, darah gitu langsung di blur tuh ya kan, pornografi di blur, dikaburkan gitu. Untuk apa itu? Ya memang itu kode etiknya, karena itu bisa membuat orang kengerian atau dampak-dampak negatif lain lah gitu ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Ini pengalaman nih. Saya pernah belajar dari learning by doing itu kan, pengalaman saya posting tuh video bayi yang lagi mandi di kamar mandi. Namanya bayi pasti buka baju kan. Lucu-lucunya ya kan, saya pikir orang bikin tertawa gitu, tahu-tahu selisih berapa jam itu saya sudah dikoreksi oleh orang lain, wow itu kenapa nggak bisa dibuka begitu ya. Ternyata pikir demi pikir, saya konsultasi lagi ke teman-teman yang udah sukses jadi YouTuber gitu ya, yang lebih muda dari saya pasti ya kan. Kenapa itu gitu ya, saya berpikir ada apa, saya nggak ada posting yang aneh-aneh gitu kan. Baru saya ingat, wala ada bayi umur berapa bulan mandi di bak mandi bayi, buka baju, wah itu langsung di blended tuh, nggak boleh diposting, langsung disensor, memang nggak bisa dibuka gitu YouTube-nya itu kan. Itu dari situ saya belajar, wow, jadi jangan coba-coba bermain sama mesin yang bernama YouTube itu. Kita di blended, nggak bisa mau apa, mau protes kemana. Bagi kita mungkin nggak apa-apa itu, tapi bagi mesin itu sensornya seret gitu ya, dia kaku sekali. Jadi ya udah, kita pelajari aja, kita kok yang butuh YouTube, bukan YouTube yang butuh kita, iya kan. Halo, tahu nggak sih bahwa yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah hak cipta gitu ya. Kita sebagai person harus menghargai hak cipta itu. Apa itu? Hak paten ya. Jangan karya orang kita caplok-caplok tanpa izin, tanpa permisi. Itu nggak boleh seperti itu. Boleh sih, tetapi Anda harus siap juga untuk berbagi royalti nanti ya. Berbagi royalti berapa kali berapa gitu untuk penciptanya. Karena apa? Ya kita sebagai pribadi juga harus menghargai dong hak cipta seseorang, apalagi yang udah dipatenkan secara hukum. Bagusnya sih ada permisi dulu sama yang punya tuh, yang punya lagu, yang punya karya gitu ya, sehingga Anda nggak dianggap sebagai orang yang plagiat atau orang yang menyalahgunakan hak cipta itu. Secara hukum kita salah di situ. Banyak loh YouTuber yang sudah berhasil, begitu terkenal akhirnya apa jadi masalah di kemudian hari, dituntut, dia nggak mau gitu ya. Padahal memang jelas-jelas semua orang juga tahu itu bukan karya asli dia gitu ya kan. Jadi Anda perlu tahu, bagus kalau Anda mau memakai karya orang lain itu Anda harus punya izin gitu ya. Kalau nggak punya izin, ya dia juga punya hak dong. Secara undang-undang dia punya hak itu, bahwa itu milik dia gitu ya. Kita harus tahu itu ya. Kalau menurut saya sih bagusnya sih, yuk kita buktikan diri kita. Udah karang aja lagu sendiri. Kalau Anda mau menyanyi atau bagaimana gitu ya, karang orisinil, pasti bisa kok. Otak kita bisa kok disetting itu untuk berkarya, dipaksa untuk berkarya itu bisa kok ya kan. Jadi jangan sembrono, pengetahuan untuk hak paten harus tahu
ya kan. Jangan nanti sudah subscriber Anda banyak baru Anda menyesal di kemudian hari. Bagus dari sekarang ya, pakailah lagu-lagu yang kalau memang harus lagu-lagu yang memang Anda sudah izin, atau yang no name gitu, lagu-lagu lama yang no name gitu ya, tanpa tahu lagi siapa penciptanya, itu boleh tuh. Nah, coba kalau nggak percaya, coba aja Anda pakai lagu-lagu yang backsoundnya gitu di video Anda pakai lagu barat, langsung nggak boleh kan, langsung ada bunyi, Anda menyalahi peraturan hak cipta orang, copyrightnya itu bukan Anda punya tuh, gitu kan ya. Jadi saran saya, mungkin YouTube ini memaksa kita untuk lebih berkarya gitu ya, berkarya hasil karya kita sendiri dan menghargai karya orang lain. Keren kan? Satu hal lagi yang perlu kita tahu nih, jangan Anda tertipu ya kan. Ada loh banyak sekarang itu agen-agen yang menawarkan ke Anda gitu. Oke, mau bayar berapa tuh? Sekian orang subscriber, sekian ribu gitu ya. Bahkan kalau sekian ratus orang, sekian ribu orang, sekian ratus ribu. Jangan ketipu loh, ya kan? Nggak ada ceritanya itu keberhasilan itu tanpa perjuangan. Emangnya ada jalan tol YouTube begitu? Kalau jalan tol biasa ada tuh Cipularang, ya kan, apa tuh yang di Solo tuh, ada. Tapi kalau jalan tol untuk menuju keberhasilan YouTube nggak ada tuh. Walaupun subscribe Anda dibilang banyak, emangnya YouTube itu bodoh. Udah dibilang YouTube itu mesin pintar, mesin cerdas ya kan. Nanti begitu 1000 sudah subscribernya, ternyata kok nggak diapa-apain sama YouTube. Ya iyalah, emangnya nggak ketahuan bahwa itu bohong-bohong dibeli. Jadi lebih baik alami aja, sabar gitu ya. Terus aja Anda posting, isi lagi konten-kontennya dengan hal-hal yang positif lain, supaya banyak orang lain melihat dan menjadi subscriber Anda, ya kan. Jangan tipu-tipu deh, ya kan. Minta maaf ya bagi Anda yang sudah jadi agen klik subscribe gitu ya. Minta maaf, ini saya dapat pengalaman dari orang-orang yang sudah sukses di YouTube duluan. Mereka bilang jangan gitu ya Rizda ya, santai aja, lakukan aja apa yang Anda bisa lakukan gitu. Jadi aku bukan menuduh Anda, tapi orang saya juga belum 1000 subscriber ya kan, tapi bagi mereka yang dalam waktu singkat sekian ribu orang gitu sarannya gitu ya. Jadi kita belajar dari mereka, sabar-sabar kita ya kan, amanah kita gitu ya. Halo, bagi Anda yang sudah subscribernya banyak, jangan bangga dulu Anda itu ya kan. Tidak semudah itu untuk bisa lolos monetisasi di YouTube supaya Anda dapat piting, enggak lah ya. Karena apa? Bayangkan kalau Anda hanya meminta ya kan, seorang subscriber hanya menonton 2 menit, kemudian Anda dapat 1000 subscriber, itu kalau dikalikan baru berapa? 1000 kali 2 menit itu baru berapa? Dikit kan? Masih kurang lagi 2000 menit lagi gitu ya. Karena minimal 4000 jam tayang disaksikan orang, baru itu bisa dimonetisasi gitu ya. Jadi kalau Anda cuma meminta 2 menit, salah gitu kan. Bagus itu ya, kalau 4 menit iyalah itu standar gitu loh ya. Kalau 3 menit aja masih kurang gitu itu ya. Bagus 4 menit, lebih mana subscribernya gitu ya. Jadi ya Anda butuh untuk jam tayang yang lebih banyak gitu ya. Jangan cemas apabila jam tayangnya masih kurang gitu ya, masih kurang banyak ya. Terus bagaimana dong yang keluarnya? Ya harus minta lagi, perbanyak lagi jam tayang supaya disaksikan orang lain YouTube kita dengan baik. Yang berikutnya nih ada kesalahan fatal kadang-kadang kita lakukan. Oke lah, jam tayang saya kurang, ya udah saya putar-putar lagi aja dong di HP saya. Stop melakukan hal yang bodoh seperti itu. Udah dibilang YouTube itu mesin yang pintar ya kan, nggak boleh itu ya, nggak boleh putar sendiri. Emangnya bodoh
YouTube itu, ya kan? Jadi bagaimana dong yang keluarnya? Ya udah, kalau Anda mau lakukan sendiri, ya suruh HP siapa-siapa gitu yang putar aja terus, yang lain, tapi jangan terus-terus juga gitu ya, selang-selang begitu YouTube Anda gitu kan, supaya jam tayangnya banyak. Jangan pakai HP yang akunnya sama dengan YouTube Anda. Emangnya bodoh YouTube itu, ya kan? Ya kan? Jadi belajar cerdas deh kita ya. Tapi ya udah dibilangi belajar dari realita, dari pengalaman supaya kita bisa berhasil, ya kan? Anda mau berhasil, ya kan? Ya udah, like dulu YouTube saya, subscribe dulu, jangan lupa tuh share bila perlu, ya kan? Tahu enggak apa yang paling paling membuat supaya YouTube kita cepat ditonton orang banyak? Ini menurut mereka-mereka yang sudah sukses duluan nih. Apa? Ternyata topiknya apa? Ya udah, topik yang paling banyak diminati oleh YouTuber atau masyarakat itu apa? Itu aja yang Anda posting gitu ya. Ya, ya, tapi tidak ada salahnya juga sih kita buat yang selang-selingnya dengan hal-hal yang kita sukai gitu ya. Tetapi YouTuber itu sekarang lagi belajar banyak hal ya, postinglah apa-apa yang diperlukan oleh mereka gitu ya, di bidang IT, di bidang ekonomi gitu. Itu pasti banyak orang yang suka gitu ya. Apalagi sekarang hampir stay at home atau belajar dari rumah, banyak orang dari rumah itu jadi tangan di HP, pasti semua cari-cari informasi di YouTube. Jadi postinglah hal-hal yang banyak diperlukan oleh viewer atau oleh orang yang mencari informasi melalui YouTube gitu ya, bukan hanya sekedar hobi kita paksakan ke orang lain. Oke, semoga sukses ya guys. Anda mau dapat uang dolar dari YouTube ya, daftar monetisasi bos. Bagaimana caranya? Oh, tunggu episode berikutnya ya, tapi jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.